Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam. Sallallahu syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika al-mun'im wal mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil a'yan. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral jamaah rahmatullah, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, saat ini, menit ini dan bahkan detik ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat fardu Jumat, yang penuh dengan harapan semoga ibadah kita pada hari ini dan yang telah lalu serta yang akan datang semoga di dalam limpah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, yang mudah-mudahan kita semua tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia sampai akhir hayat kita dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan kadar ataupun mutu, atau dengan kata lain kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itulah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita secara pribadi, baik keselamatan di dalam dunia ini maupun keselamatan di akhirat kelak. Hari ini kita berada tanggal 9 Jumadil Ula 1447 Hijriah. Ma'asyiral jamaah rahimahullah, disadari atau tidak disadari, banyak di kalangan kita, baik saudara kita, kawan kita, dan lain-lainnya, ini banyak kali ini disadari atau tidak disadarinya, banyak kali ini di zaman ini berbuat kezaliman. Zalim diambil dari kalimat, dari bahasa, yaitu zulam, artinya gelap atau kegelapan. Zalim menurut istilah itu berbuat atau melakukan atau berkata dan lain-lainnya dengan bersifat menganiaya seseorang dengan kejam yang tidak berbeda kemanusiaan. Begitu zalim menempatkan sesuatu, melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu yang bukan pada tempatnya atau yang tidak layak baginya. Ma'asyiral jamaah rahmatullah, pernah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam menyadari dirinya setelah memakan buah kuldi, beliau merasa berbuat zalim atas dirinya dan zalim dengan yaitu melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah kuldi. Seraya beliau sujud, di dalam sujudnya istighfar, merasa dirinya berbuat kezaliman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini istighfar, pengakuan diri Nabi Adam, dan bahkan istighfar yang tertua, yaitu istighfarnya Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Ma'asyiral rahmatullah, begitupun Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam menyadari dirinya telah berbuat kezaliman.
padahal hanya meninggalkan kaumnya saat itu, namun merasa dirinya, menyadari dirinya, yaitu telah berzalim atau berbuat kezaliman. Rahimahullah, bagaimana istighfar Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rahimahullah, banyak di antara kita tidak menyadari berbuat kezaliman, seperti menganiaya seseorang yang bukan pada haknya. Ada orang banyak kali ini di jalan berbuat kezaliman, seperti membegal. Sudah kendaraannya diambil, orangnya dianiaya, ini zalim. Penogongan dan lain-lainnya, pembunuhan dan lain-lainnya. Juga demikian, maaf, ada orang saat ini para pemuda lagi banyak berbuat kezaliman. Di sana sini telah lihat seperti halnya mereka tawuran. Ketika tawuran itu ada sifat ingin menghabisi seseorang, ada sifat ingin menyakiti seseorang, ada sifat ingin berbuat aniaya kepada seseorang. Ketika saat itu saling tawuran, saling berkelahi, kemudian yang satunya terbunuh, maka dinyatakan al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kenapa? Yang pertama, karena ketika orang lagi dalam keadaan tawuran, perang tanpa hak, perang bukan di jalan sabilillah, mereka hanya mencari abor. Kemudian karena ada niatan ingin saling membunuh, maka si B terbunuh duluan. Jadi yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Kenapa demikian? Karena ada niatan ingin menganiaya. Rahimahullah, begitu banyak di antara kita zalim kepada orang lain. Salah satunya ada maling atau apa yang haknya bukan dipukuli, tetapi kita ikut memukulinya, kita ikut gebukin sampai babak belur. Apakah kita tidak menyadari wah itu adalah perbuatan zalim, perbuatan aniaya? Ini tiada lain, nanti akan yaitu mendapatkan kegelapan di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim dalam hadis yang sahih di dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Saya Al-Imam Ahmad Al-Harsimi mengumpulkan beberapa hadis menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaquz zulma fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena berbuat zalim itu kegelapan di hari kiamat. Al-Salimah rahimahullah, ketika seseorang berbuat kezaliman, hati-hati. Orang yang terzalimi apabila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu orang kafir, ketika menyebutkan ya ilahi, ya Tuhanku atau ya Allah, hati-hati, doa orang tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tembus doanya dibawa oleh awan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijabun. Takutlah kalian, takutlah engkau terhadap doa orang yang teraniaya, terhadap doa orang terzalimi, karena sesungguhnya antara dia, doa orang yang terzalimi tersebut dengan Allah tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya, tidak ada sesuatu yang menghijabinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ma'asyiral rahmatullah, bagaimana dengan diri kita? Apakah diri kita telah berbuat kezaliman kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita? Ini zalim, siapa saja bisa berbuat kezaliman. Dan bahkan ada satu hadis yang hadis tersebut menyatakan bahwa la yaqbalullah syahadatan la ilaha illallah al-imamul jair. Tidak diterima syahadat la ilaha illallah baginya seorang pemimpin yang zalim.
pemimpin yang zalim dalam hal ketika atasan zalim kepada bawahannya, ketika presiden, raja, atau siapa penguasa, sultan, ketika berbuat kezaliman, maka syahadatnya tertolak, la ilaha illallahnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral rahmatullah, hati-hatilah kita berbuat kezaliman, kita sama-sama beristighfar, kita jauhkan daripada sifat kezaliman, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ada salawat, yaitu askil, yaitu salawat yang kita minta dijauhkan kita berbuat kezaliman dan dijauhkan daripada kezaliman dari seseorang ataupun orang lain. Ma'asyiral rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun 'alim." Sesungguhnya kesalahan hanya ada orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang amat pedih. Asy-Syura ayat 42. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sami'il 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.